Barman, kamu sudah bekerja keras untuk pertarungan juara ini selama waktu yang lama. Apakah kamu punya gambaran tentang seperti apa rasanya saat kamu sampai di sana? Siapa yang akan kamu hadapi? Di mana itu akan berlangsung? Apakah kamu memikirkan hal-hal seperti itu? Ketika saya sampai di UFC, saya tidak memikirkan tentang sabuk UFC dan segala sesuatu yang menyertainya. Saya hanya ingin masuk ke 15 besar, tapi setelah kemenangan pertama saya ingin menjadi juara, dan saya mulai memikirkan tentang kejuaraan. Dan ketika Islam mendapatkan sabuk itu, saya bilang, saya ingin melawan Islam. Untuk sabuk itu, jadi rematch dan bertarung untuk sabuk. Jadi selama waktu ini, apakah kamu semacam berharap bahwa Islam akan terus menang? Jadi kamu bisa kembali dan melawannya di kejuaraan. Ya, dia yang terbaik di divisi kita. Dan saya rasa hanya saya yang bisa mengalahkannya saat ini. Dan jadi ini adalah yang terbaik. Islam masih juara di sini. Ketika kamu masuk ke UFC, ceritakanlah kisah itu. Ceritakan bagaimana kamu masuk ke UFC, apa kesempatan yang ada, dan apa yang kamu ketahui tentang lawan yang akan kamu hadapi di debut UFC pertamamu. Jadi ketika saya bertarung terakhir kali di Rusia, itu bukan di UFC. Jadi manajer saya bilang, seperti kamu akan segera bergabung dengan UFC. Dan dia menelepon saya, 3 minggu yang lalu kamu harus bertarung di UFC. Dan saya bilang, oke, saya tanda tangani kontraknya. Dan dia bertanya kepada saya, seperti, ini Islam Bahai, Chavez oke itu. Jauh lebih baik. Dan saya sangat bersemangat, karena saya masih sangat muda, 22 tahun, dan saya sangat ingin menang dalam pertarungan itu. Dan ya maksud saya ini adalah mimpi terbesar dalam hidup saya. Maksud saya ketika saya masih muda, UFC itu seperti sangat besar bagi saya dan saya pikir itu seperti tidak mungkin untuk sampai ke sana bahkan, tapi ketika saya sampai di sana dan mulai bertarung, saya mengerti saya seperti seorang pria yang bisa menjadi juara di sini. Apa saja kenangan awalmu? Seperti kapan kamu merasa bahwa UFC itu tidak mungkin untuk dicapai? Seperti, kamu berapa tahun saat itu? Apakah kamu menonton di rumah? Apakah kamu menonton di restoran atau semacamnya? Seperti, di mana kamu berada? Jelaskan siapa dirimu dan mengapa itu terasa begitu jauh. Jadi ketika saya berusia 19 tahun, saya sudah memiliki sekitar 3 atau 4 pertarungan. Dan saya hanya bilang ke teman saya bilang, saya cuma mau masuk UFC, dapat verifikasi di Instagram saya. Dan seragam dari UFC, dan itu saja, saya tidak mau apa-apa dari olahraga ini. Tapi kemudian saya mulai terus memenangkan pertarungan dan orang-orang mulai bilang, kamu itu petarung yang bagus dan kamu bisa dapatkan di UFC, bahkan manajer saya juga bilang begitu. Dan saya mulai percaya pada diri sendiri, berlatih keras dan terus memenangkan pertarungan. Dan akhirnya saya masuk UFC. Ketika kamu mendapatkan pertarungan lawan Islam, apa yang kamu tahu? Saya mengenalnya dengan sangat baik karena dia adalah sepupu Habib, ya, dan dia sudah memiliki sekitar 5 atau 6 pertarungan di UFC. Dan saya selalu menonton pertarungannya serta pertarungan Habib. Jadi, kamu, dan ketika saya mendengar itu Islam, saya sudah tahu dia seorang kidal pegulat yang baik, Sambo. Dan jadi saya lebih bersemangat karena semua orang di Rusia mengenalnya. Ini adalah pertarungan yang bagus untuk saya. Jadi ketika saya mengalahkan dia, orang-orang akan membicarakan tentang saya. Seberapa percaya diri kamu akan masuk ke sana dan mengalahkannya di debut UFC? Saya selalu percaya diri pada diri saya sendiri. Jadi saya pikir saya akan menang 100% di pertarungan itu karena saya seorang pegulat yang baik, saya seorang striker yang baik, tapi saat itu saya tidak memiliki pengalaman yang cukup. Dan waktu yang baik kamu tahu, saya tidak punya cukup waktu untuk bersiap menghadapi pertarungan. Jadi saya punya sekitar 3 minggu sebelum pertarungan, tapi itu bukan alasan. Saya seharusnya bisa lebih baik di pertarungan itu. Apa yang kamu pikirkan? Kan berbeda jika kamu mendapatkan 6-8 minggu. Untuk bersiap seperti apa? Tidak ada alasan. Tapi apa yang berbeda karena kamu hanya punya 3 minggu? Lakukan lebih banyak sparring juga dengan para pemain softball karena sebagian besar di tempat latihan kami dan sebagian besar bertarung dengan petarung ortodoks. Ini ya agak berbeda dan Anda harus menemukan seseorang, bawa seseorang yang bisa bergulat dan menyerang. Ini agak sulit. Jadikan tentang pertarungan itu sendiri, apa yang paling mencolok bagimu tentang 15 menit itu? Pertarungan pertama dengan Islam, apa yang paling mencolok bagimu? Dia tidak sebaik yang orang-orang pikirkan. Apakah kamu ingin menjelaskan itu? Apakah kamu ingin beritahu maksud?
Tidak, maksudku, orang-orang berpikir dia tak terkalahkan. Dan seperti pegulat yang gila, tapi aku berhasil menjatuhkannya saat aku berusia 22 tahun. Apakah kamu ingat merasa terkejut dengan itu? Seperti Mbak ada pada saat itu, apakah kamu berpikir, oh orang ini tidak sebaik? Yang mereka katakan, seperti apakah kamu punya? Apakah kamu merasakan itu saat bertarung? Ya, saya merasakan hal itu, dan itulah sebabnya saya berusaha seperti di ronde ketiga, seperti coba menjatuhkannya dan menghabiskan energi saya. Jadi saya seharusnya tidak melakukan itu. Saya rasa ini pendapat pribadi saya pikir energi akan sangat penting. Dalam pertarungan ini, seperti pertama-tama, jelas harus dalam kondisi fisik yang baik, tetapi juga bagaimana kamu mengelolanya. Apakah kamu setuju dengan saya tentang itu? Nah, karena saya merasa kalian berdua adalah pegulat yang sangat luar biasa. Ya, bahwa kamu harus memilih dengan bijak di mana kamu akan menggunakan energimu. Apakah itu masuk akal? Apakah saya benar tentang itu? Maksud saya sekarang kita berada di level yang berbeda. Jadi kita tahu bagaimana cara menyerang dan bagaimana cara bergulat, dan selama pertarungan kita harus menemukan kunci kita dan melakukan apa yang kita lakukan dengan baik. Jadi saya akan coba melakukan segalanya di pertarungan itu. Habib sangat memperhatikan rencana permainan, kamu tahu, dan dia datang dengan rencana permainan yang sangat spesifik. Apa yang kamu pikirkan tentang rencana permainan mereka untukmu di pertarungan ini? Saya rasa ketika seperti rencana permainan, ketika kamu punya pukulan yang keras, kamu akan melupakan rencana permainan itu. Jadi saya melukainya dengan sangat baik, dia akan melupakan rencana permainannya. Jadi itu tidak masuk akal. Sama seperti saya ketika seperti kalah dalam pertarungan saya, Oliveira mencoba mencekik saya. Dan seperti setelah momen itu rencana permainan saya hilang. Jadi saya bahkan tidak ingat apa rencana permainan saya. Jadi itulah mengapa saya harus melukainya dengan sangat keras di ronde pertama, dan kemudian tidak masalah rencana permainan apa yang mereka miliki. Satu hal tentang dia yang rasa banyak orang di luar sana mengatakan ini dan mereka mengatakan ini tentang seluruh timnya. Mereka bilang tentang Habib, Islam, Umar, Usman, apakah mereka hanya seperti itu? Ini adalah semua yang mereka lakukan. Seperti mereka hanya menjalani ini sepanjang waktu, seperti mereka bangun. Mereka melakukan ini, tidak masalah apakah mereka dalam camp, di luar camp, seperti ini hanya apa yang mereka lakukan. Yang saya pernah melihatmu, dan di salah satu videomu kamu bilang bahwa kamu punya dosa-dosa kecil, itu yang kamu katakan. Dan kadang-kadang kamu memang mengambilnya seperti, saya tidak ingin bilang istirahat, tapi seperti apakah kamu merasa bahwa seperti kamu harus mengatasi itu, seperti apa pendapatmu tentang itu? Itu hanya ini, itu yang membuat orang-orang ini sangat sulit adalah karena mereka tidak melakukan hal lain seperti mereka hidup. Ini, apakah itu tantangan dalam pertarungan ini adalah bahwa kamu harus mengatasinya? Ya, tentu saja mereka hanya tumbuh dengan MMA. Mereka memikirkan tentang MMA dan kesempatan mereka untuk menghasilkan uang dari MMA, dan mereka hanya menyerahkan diri mereka seperti latihan MMA. Saya rasa mereka tidak memikirkan hal-hal yang berbeda. Saya sedikit berbeda. Saya melakukan ini untuk bersenang-senang ya. Jadi jika pertarungan berubah menjadi seperti pertarungan anjing dan kalian berdua menggali lebih dalam dan kalian melakukannya untuk bersenang-senang dan dia melakukannya karena ini adalah apa yang dia dedikasikan dalam hidupnya. Apakah itu keuntungan bagiku? Bagi saya ini lebih baik karena saya melakukan ini untuk bersenang-senang dan saya tidak merasa tertekan. Hanya melakukan hal-hal yang saya suka, apa yang saya suka lakukan. Dan tapi dia punya gelar, dia punya tim besar, dia punya banyak orang yang membantunya. Jadi tapi saya sedikit berbeda. Seperti tidak pernah tahu gitu. Tapi jika saya kalah, tidak ada yang akan memberitahu saya apa-apa, kamu tahu, tapi akan kehilangan segalanya. Jangan membahas hal-hal yang membuatmu sedikit bermasalah. Nah, tapi saya benar-benar ingin bertanya. Apa pola pikirmu saat kamu berjalan menuju oktagon? Ya karena terakhir kali kamu berjalan ke oktagon, kamu bertengkar dengan orang acak. Dan kehilangan uang. Dan kehilangan uang. Tapi saya lebih tertarik, seperti apakah itu kamu di mana saja, seperti jika seseorang melanggar batasmu dan kamu melayangkan pukulan ke arahnya, ya, atau apakah itu hanya karena seperti kamu sedang berjalan menuju oktagon untuk bertarung malam itu, seperti apakah itu ada, seperti saklar mental, seperti apakah kamu berada dalam mode yang berbeda saat kamu berjalan ke sana? Ya maksudku saya dibesarkan di Rusia dan jadi saya cepat marah. Seperti saya tidak tahu kenapa, mungkin ini genetik atau saya tidak tahu. Dan itulah sebabnya saya berjalan dengan orang lain, karena saya bisa mendapatkan masalah jika saya sendirian. Ya, tapi saya berusaha untuk mengendalikan diri. Ya,
Karena untuk bertarung terutama kamu harus tenang dan kamu harus bisa mengendalikan dirimu. Jadi ya tapi kadang-kadang itu terjadi, orang-orang jahat. Kadang-kadang itu biasa. Apakah kamu merasa bahwa Islam adalah petarung nomor 1 pound for pound di dunia? Jelas, kamu bilang dia yang terbaik di divisi kamu saat ini. Apakah dia petarung nomor 1 pound for pound? Menurut saya dia nomor 2 pound for pound karena nomor 1 adalah John Jones. Bagi saya secara pribadi jadi dia nomor 2. Tapi pasti di 155 ya dia pound per pound. Kamu peduli itu. Jika keluar mengalahkannya, berharap jadi nomor 1 pound for pound besok. Kamu peduli soal itu? Tidak, saya tidak peduli tentang itu. Saya hanya peduli tentang gelar. Tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Tidak ada hype, tidak ada pengikut, hanya gelar, hanya gelar. Ini adalah apa yang ingin saya dapatkan. Dan ya, ini bukan tujuan saya. Dan saya bangun memikirkan gelar saat mau tidur. Memikirkan gelar. Jadi, itu akan berubah. Meskipun jika kamu menangkan pertarungan ini, kamu akan mendapatkan banyak. Itu datang dengan seperti ketenaran. Apa yang kamu rasakan? Bagaimana perasaanmu? Ketenaran. Saya tahu kamu sedang berlatih di pegunungan Rusia. Kamu adalah orang yang cukup pribadi. Sepertinya kamu sudah siap untuk segala sesuatu yang datang dengan kejuaraan. Ya, saya siap untuk segalanya, terutama saya, jujur saja, saya butuh gelar itu. Saya tidak ingin menjadi seperti saya tidak ingin. Jadi sangat terkenal atau semacamnya atau seperti punya banyak uang saat ini. Saya hanya saat ini tujuan saya adalah untuk mendapatkan gelar dan setelah gelar saya akan memikirkan tentang uang karena itu akan menjadi bisnis. Saat ini sih bagi saya ini adalah olahraga jadi saya ingin sampai di sana dan ketika saya sampai di sana saya hanya ingin memikirkan tentang uang dan semua hal itu. Apakah kamu punya rencana untuk sabuknya itu sendiri? Seperti kamu memenangkan gelar, kamu tahu mau dibawa kemana? Apakah itu berarti sesuatu bagimu? Ya, tentu saja tempat saya lahir, tempat pertama saya ingin pergi ke sana. Dan kemudian ke Georgia, saya lahir di sana. Dari Georgia saya ingin pergi ke Armenia. Dari Armenia saya akan pergi ke Rusia, tapi kita lihat saja rumah saya di Rusia. Saya tak tahu kemana saya akan pergi pertama kali dengan gelar itu, tapi rencananya adalah mendapatkan gelar itu dan pergi ke Glendale terlebih dahulu, makan makanan Armenia yang enak dengan orang-orang saya, dan orang-orang dari California sangat bersemangat. Semua orang membicarakan tentang pertarungan. Jadi, seperti orang tua saya. Orang tua saya berikan tiket ini kepada orang ini. Semua orang sedang mencari tiket sekarang. Saya rasa hal terakhir yang ingin saya tanyakan adalah, mengapa kamu adalah orangnya? Kamu bilang kamu adalah satu-satunya orang di divisi ini yang bisa mengalahkannya. Saya rasa ada banyak orang yang setuju denganmu. Mengapa kamu satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Islam Lakachev? Pertama-tama saya tahu cara bergulat dengan sangat baik. Kedua, saya masih muda. Dan lapar, jadi saya tidak pernah memiliki sabuk itu. Jadi itu memotivasi saya dengan sangat baik dan saya memiliki banyak energi untuk latihan. Dan saya percaya pada diri saya sendiri. Lewat orang yang akan mengalahkannya. Jadi, hal yang paling penting, saya sangat lapar. Kamu tahu, saya sangat ingin mendapatkan sabuk itu. Dan Tuhan itu, seperti semacam mimpi, ketika saya masuk ke UFC, saya baru mulai memikirkan hal itu. Saya sudah memikirkan tentang itu selama 5 tahun. Ya, saya suka itu. Saya suka dia adalah orang pertama kamu lawan. Maksud saya, ini sudah terasa tak terhindarkan. Lama bertahun-tahun sekarang. Jadi kita akan bertemu di UFC 311, bro. Terima kasih telah terbang jauh ke sini dan duduk bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.